Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rayani. Saya akan menjelaskan terkait dengan strategi analisis SWOT dan TOWS. Baik, SWOT adalah singkatan dari strength, yaitu kekuatan, weakness, yaitu kelemahan, opportunities, yaitu peluang, dan threat adalah ancaman. Terkait dengan strength, kekuatan, dan weakness, kelemahan, ini berada pada internal sebuah perusahaan yang hal-hal yang dapat Anda kontrol dan dapat berubah. Contohnya termasuk siapa yang ada di tim Anda, paten, properti intelektual Anda, dan lokasi Anda. Adapun opportunities atau peluang dan threats, ancaman, itu berada pada eksternal yang mempengaruhi bisnis perusahaan Anda. Jadi Anda dapat memanfaatkan peluang dan melindungi dari ancaman, tetapi Anda tidak dapat mengubahnya. Contohnya termasuk pesaing, harga bahan baku, dan tren belanja pada pelanggan. Apa sih keuntungan dari analisis SWOT TOWS ini? Adalah ketika Anda melakukan analisis SWOT, Anda akan mempelajari strategi yang solid untuk memprioritaskan pekerjaan yang perlu Anda lakukan untuk mengembangkan bisnis Anda. Baik, kita langsung aja ke bagannya, bagaimana caranya kita menentukan SWOT atau membuat sebuah analisis SWOT. Nah, bisa kita lihat di bagan ini. Yang pertama ini ada tulisan SW garis miring OT, yaitu adalah SW-nya itu adalah kekuatan dan kelemahan, yaitu strength dan weakness, itu dari internal. Dan adapun OT-nya itu adalah opportunity atau peluang dari eksternal, dan threat dari eksternal juga, ancaman. Nah, baik. Jadi, cara untuk membuat sebuah analisis SWOT itu, kita harus menentukan seberapa kekuatan atau kekuatan apa yang dimiliki oleh perusahaan yang kita jalankan. Salah satunya adalah, saya jelaskan satu persatu. Strength, kekuatan pada sebuah perusahaan. Saya mengambil contoh dari Sablon Bogor Indonesia. Sablon Bogor Indonesia itu kualitas produknya baik, itu kekuatannya. Akses mudah dijangkau, proses pembuatan cepat, karyawan yang cukup handal. Ini adalah contoh dari perusahaan Sablon Bogor Indonesia. Nah, untuk kelemahannya dari SW ini, weakness dari internalnya, yaitu Sablon Bogor Indonesia, itu promosinya seadanya, area parkir yang terbatas, dan belum memiliki gedung sendiri. Ini adalah kelemahan. Di samping kekuatan pasti ada kelemahan. Ini adalah dari internal perusahaan. Baik, untuk yang opportunity, peluang dari eksternal, yaitu peluang dari luar, dan threat, ancaman dari luar. Yang pertama adalah opportunity, peluang dari eksternal. Kita harus mengetahui apa peluang yang bisa kita ambil dari luar sana. Yang pertama, kalau dari Sablon Bogor Indonesia, saya berikan contohnya itu banyaknya peminat, tren yang semakin berkembang, karena banyaknya komunitas, instansi, dan lain-lain. Banyaknya event-event, digital printing semakin marak. Adapun dari threat, ancaman, yaitu dari eksternal juga. Apa sih ancamannya terhadap perusahaan yang Anda lakukan? Saya beri contoh dari Sablon Bogor Indonesia, yaitu persaingan kompetitor yang semakin banyak tentunya. Dan yang kedua itu berkembangnya teknologi digital printing. Nah, bagaimana caranya kita untuk melakukan analisis SWOT ini? Oke, yang pertama ini, di sini ada strategi SO di bawah strength, kekuatan, dan di sampingnya itu opportunity. SO itu singkatan dari strength terhadap opportunity, yaitu peluang. Nah, strategi yang bisa kita lakukan adalah strength terhadap opportunity adalah tingkatkan promosi. Jadi kekuatannya itu kualitas produk yang baik,
akses mudah dijangkau, proses pembuatan cepat, karyawan yang cukup handal. Ya, strateginya ketika kita melihat peluang di luar sana, banyaknya peminat, ya tentu kita harus meningkatkan promosi kita. Apalagi melihat peluang tren yang semakin berkembang karena banyaknya komunitas, instansi dan lain sebagainya yang terbentuk, yaitu kita harus meningkatkan promosi. Lalu banyaknya event-event dan digital printing semakin marak. Nah, kita wajib untuk menyediakan mesin digital printing. Tentu dengan adanya mesin digital printing, kita harus menambah karyawan. Untuk membeli mesin printing, bisa kita mencari investor, atau jika Sablon Bogor Indonesia ini memiliki modal yang cukup kuat, tidak usah mencari investor, bisa beli sendiri. Akan tetapi dari kekuatannya ini tidak dicantumkan bahwa Sablon Bogor Indonesia memiliki modal yang kuat. Lalu adapun strategi WO, yaitu di samping strategi SO, yaitu weakness, kelemahan terhadap opportunity, peluang. Baik, ini adalah strategi WO-nya. Dari kelemahannya itu promosi seadanya, area parkir terbatas, belum memiliki gedung sendiri. Nah, strategi WO-nya itu promosi ditingkatkan dikarenakan banyaknya peminat. Jadi memang harus ditingkatkan promosinya menggunakan online ataupun offline. Yang pada intinya promosi harus ditingkatkan. Lalu area parkir terbatas itu terjadi karena gejala dari belum memiliki gedung sendiri. Jadi strateginya harus membeli gedung sendiri. Lalu terkait dengan strategi ST, yaitu strength terhadap ancaman, jadi kekuatan terhadap ancaman. Baik, bisa kita lihat di sini strength-nya itu ya kualitas produk yang baik, akses mudah dijangkau, proses pembuatan cepat, karyawan yang cukup handal. Wah, ternyata ada ancaman dari luar, persaingan kompetitor yang semakin banyak. Apa yang harus dilakukan? Strategi ST yaitu membuat produk yang berbeda agar bisa menjadi pusat perhatian yang berbeda pula, seperti itu. Lalu menyediakan dari trik ancamannya itu berkembangnya teknologi digital printing. Tentu kita harus menyediakan digital printing dan menambah karyawan. Itu adalah strategi dari strength terhadap threat, yaitu ancaman. Baik, adapun dari strategi WT-nya adalah WT itu singkatan dari weakness, kelemahan terhadap ancaman atau threat. Baik, promosi seadanya, area parkir terbatas, belum memiliki gedung sendiri, terhadap persaingan kompetitor. Baik. Nah, ini ketika kelemahan ini mendapatkan sebuah ancaman, kita membuat strategi WT itu bekerja sama dengan kompetitor. Kita nggak usah pusing, kita harus bekerja sama dengan kompetitor dikarenakan ini adalah ancaman dan juga ada kelemahan dari perusahaan tersebut. Lalu berkembangnya teknologi digital printing dari trik ancaman. Ya, kita harus menambah aset produksi karena agar kita tidak terus-terusan bekerja sama dengan para kompetitor jika ingin cost-nya itu mendapatkan lebih besar. Lalu yang ketiga itu mencari investor. Tentu untuk menambah aset kita perlu dana tambahan. Jika perusahaan tersebut memiliki modal yang cukup untuk membeli alat, ya silahkan untuk membeli alat. Tapi jika tidak memadai, bisa kita mencari investor. Baik, mudah dipahami ya sahabat-sahabat semua. Jadi untuk melakukan sebuah analisis SWOT ini sangat mudah, yaitu kita harus bisa menyadari ketika kita menjadi seorang owner, kita harus bisa menyadari apa sih kekuatan kita, apa sih kelemahan kita, dan apa sih peluang yang ada di luar sana, dan apa ancaman yang ada di luar sana. Dan kita membuat rumusan, yaitu strategi strength terhadap opportunity, weakness terhadap opportunity, dan juga strategi ST yaitu strength terhadap ancaman, dan strategi WT yaitu weakness terhadap ancaman. Baik, cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat.
dan juga ini adalah analisis yang sangat luar biasa yang bisa mengembangkan pertumbuhan pada perusahaan Anda dan bisa menjadikan fokus terhadap perusahaan Anda. Jadi perusahaan Anda itu bisa lebih fokus untuk strategi tersebut. Jadi cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.